Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmah Maulida, NIM E2018-2122 dari kelas Ekonomi Syariah 3 semester 4. Di sini saya akan membuat tanggapan mengenai video yang telah diupload oleh Pak Wadud di YouTube tentang ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Ekonomi terbuka yaitu perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Contohnya yaitu Indonesia. Indonesia adalah menjadi negara ekonomi terbuka, maka terjadi perdagangan antar negara, baik itu ekspor maupun impor. Ketika Indonesia mempunyai suatu produk, misalkan minyak, dan Indonesia menjualnya ke luar negeri, itu namanya ekspor. Dan sebaliknya, jika negara Indonesia itu butuh akan sesuatu barang atau jasa yang tidak diproduksi di Indonesia, maka Indonesia akan membeli ke negara lain. Itu akan disebut dengan impor. Selanjutnya yaitu konsekuensi mengenai dari perekonomian terbuka, yaitu dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri ini mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar sebelumnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu yang pertama adalah permintaan agregat di pasar barang. Baik itu permintaan itu untuk permintaan luar negeri atau ekspor, atau permintaan negara di dalam negeri atau impor. Permintaan luar negeri misalnya kelapa sawit, maka produksi barang akan meningkat, atau sebaliknya, permintaan kita misalnya laptop, yang mana produksi dalam negeri ini tidak cukup, maka permintaan agregat akan meningkat pula. Yang kedua yaitu jumlah uang yang beredar dari pasar barang. Ketika terjadi transaksi jual beli yang sifatnya terbuka antar negara, maka jumlah uang yang beredar akan meningkat. Dan yang selanjutnya yaitu konsekuensi yang ketiga, yaitu harga barang dan jasa. Ini akan berpengaruh. Ketika barang permintaan banyak, maka harganya akan naik. Dan sebaliknya, jika permintaan barang menurun, maka harganya akan menurun pula. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perekonomian terbuka impor dan perekonomian terbuka ekspor. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan perekonomian terbuka impor. Perekonomian terbuka impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Ada beberapa manfaat dari kegiatan impor ini. Yang pertama yaitu memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan di setiap negara. Yang kedua yaitu memperoleh tenaga kerja. Yang ketiga yaitu memperoleh bahan baku. Dan selanjutnya yaitu perekonomian terbuka ekspor. Perekonomian terbuka ekspor di sini adalah barang dan jasa yang diperoleh di dalam negara dan dijual di luar negara. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Selanjutnya yaitu manfaat melakukan ekspor menurut Sukirno ada 3. Yang pertama yaitu memperluas pasar, yang kedua menambah devisa negara, yang ketiga memperluas lapangan kerja. Selanjutnya adalah faktor penentu ekspor dan impor. Ada 4. Yang pertama yaitu permintaan akan barang, yang kedua mutu atau kualitas suatu barang, yang ketiga barang spesial, yang keempat perekonomian. Faktor penentu impor adalah faktor-faktor yang menentukan impor tidak berbeda jauh dengan faktor ekspor dalam siklus perekonomian tersebut.
Selanjutnya yaitu keseimbangan perekonomian terbuka. Yang pertama, penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari dua golongan. Yang pertama, barang yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional atau Y, dan yang kedua, barang yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, penawaran agregat atau AS terdiri dari pendapatan nasional dan impor. Dalam formulanya yaitu AS sama dengan Y ditambah M. Yang kedua yaitu suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan I plus G plus X sama dengan S plus T plus N, di mana I merupakan investasi, G merupakan government atau negara, X merupakan ekspor, dan S merupakan sekdi, T merupakan pajak, dan M merupakan impor. Dan yang terakhir yaitu perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan keikhlasan. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.